menjawab pertanyaan Romo mengenai pemahaman tentang Allah dalam iman Kristen. Mengapa harus Tritunggal ya Romo? Allah kita kenapa tidak segambar dengan kita? Kita kan manusia ehad. Baik. Kata ehad itu beda dengan kata yahid dalam bahasa Ibrani. Ya, kalau yahid itu satu seperti ini. Kita bukan yahid. Karena dalam diri kita di samping ada wujudnya, kita punya pikiran, kita punya roh. Romo Daniel ini ada wujudnya Romo Daniel. Tapi juga punya pikirannya, punya angan-angannya, punya kata-katanya. Nah, dia punya kata-kata, punya pikiran, punya angan karena dia punya kehidupan, punya roh di dalamnya. Jadi Romo Daniel yang satu ini memiliki wujud yang nampak, memiliki angan-angan, pikiran, dan akhirnya perkataan, dan memiliki roh. Tapi tidak berarti ada tiga Romo Daniel, satu. Nah inilah satu dalam arti yahid, itu yehad itu. Bukan ya satu dalam arti yahid seperti ini. Ya, seperti batang ini. Ya, tapi satu yang di dalamnya mengandung roh dan pikiran. Demikian juga Allah juga begitu. Di dalam diri Allah yang satu itu, dan Allah yang satu ini disebut Bapa. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kita baca juga dalam Yohanes pasal 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Nah, di sini dalam doanya Yesus menyebut Allah itu Bapa. Dan dijelaskan dalam ayat 3, pasal yang sama. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, jadi satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa yang disebut Yesus tadi di atas. Jadi ajaran Yesus dalam Injil Yohanes dengan apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 8 ayat 6 itu sama, yaitu Allah yang satu itu adalah Bapa. Kita baca juga Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu. Jikalau Allah adalah Bapamu. Jadi Bapa Allah itu adalah Bapa. Kita baca juga Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Satu Allah dan Bapa dari satu Allah dan Bapa. Berarti kalau itu Allah yang satu itu adalah Bapa. Itulah wujud Allah yang satu itu. Nah, dia disebut Bapa bukan karena dia laki-laki atau perempuan. Ini tidak berbicara tentang gender. Tapi berbicara tentang fungsi, berbicara tentang penggambaran. Oleh karena itu kita baca kalau itu mengapa Allah disebut Bapa? Kita baca dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Allah itu disebut Bapa karena daripadanya berasal dari segala sesuatu. Seperti dalam rumah tangga manusia ya, seorang Bapa adalah merupakan asal dari segala sesuatu dalam keluarga itu, asal rezekinya ya, asal daripada otoritas keluarga ini, asal daripada kewibawaan yang ada dalam keluarga itu, jadi asal dari anak-anaknya. Berarti karena Allah itu merupakan asal dari segala sesuatu, alam semesta ini, semua yang tercipta ini, maka dia disebut Bapa. Pertanyaannya, nah sebelum ada ciptaan, apakah Allah disebut Bapa? Kalau iya, dia asal-usulnya apa sebelum ada ciptaan? Iya, gelarnya Allah itu kekal, tidak ada yang baru dalam Allah. Demikian Bapa juga kekal. Nah kalau Bapa artinya adalah asal-usul, dalam kekekalan Allah jadi asal-usulnya apa? Asal-usul dari firman-Nya sendiri.
Makanya Kristus mengatakan, Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia mengatakan di dalam Yohanes 8 dan 44 itu, 42 itu. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari data." Nah, sebab aku keluar dari dan datang dari Allah. Berarti Yesus sebagai firman Allah yang sekarang menjadi manusia itu asal usulnya dari Allah yang esa ini, dari Bapa ini. Jadi Bapa ini kekal karena di dalam dirinya menjadi asal usul kekal dari firman-Nya tadi. Jadi di dalam Bapa yang satu ini terdapat firman yang kekal. Karena firman itu terkandung dalam Allah tapi juga dikeluarkan dari Allah, maka firman ini disebut anak. Dan melalui anak inilah, melalui firman inilah, Allah menciptakan segala sesuatu. Coba kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Pada zaman akhir ini Allah telah Bapa ini berbicara kepada kita, kepada manusia dengan perantaran anaknya, yaitu firman-Nya yang telah menjadi manusia. Terus yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, oleh anak ini Allah telah menjadikan alam semesta. Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi anak atau firman itu adalah sarana di mana Allah menjadikan alam semesta. Jadi di dalam diri Allah ini ada firman yang melaluinya Allah menyatakan diri, dan yang melaluinya atau olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Di samping itu, Allah juga sumber daripada kehidupannya sendiri, kehidupan ilahi yang melaluinya dia memberi kehidupan pada makhluk, yaitu roh namanya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, keluar dari Bapa. Kalau dia keluarnya dari Bapa, berarti asalnya juga dari Bapa. Berarti Bapa Allah ini adalah menjadi asal-usul kekal dari firman-Nya dan rohnya, maka dia disebut Bapa secara kekal pula. Nah, roh ini karena keluarnya dari Bapa, maka secara kekal beradanya juga di dalam Bapa, dalam Allah ini. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Menurut saya ini roh manusia ada di dalam manusia. Terus? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi kalau begitu, kalau rohnya manusia berada dalam manusia, rohnya Allah juga ada di dalam Allah. Jadi Allah yang esa, yang disebut Bapa ini, memiliki dalam dirinya firman-Nya yang kekal dan rohnya yang kekal. Keberadaan Allah yang esa yang memiliki roh dan firman inilah yang menyebabkan dia disebut Ehad dan bukan Yahid. Jelas ini ya? Selanjutnya, bahwa melalui rohnya atau melalui roh kebenarannya itu Allah memberikan kehidupan. Dikatakan di dalam Ayub pasal 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, di sini rohnya Allah disebut nafas Allah, yang membuat manusia hidup, yang membuat manusia ada dan mempunyai kehidupan itu. Jadi kalau gitu dalam Allah itu, seperti dalam, kalau dikatakan, bukankah Allah, kenapa tidak segambar dengan kita? Justru itu segambar. Sebagaimana kita ada wujudnya, ada pikirannya, ada kata-katanya, dan ada nafasnya, ada rohnya. Demikianlah dalam Allah itu, Allah yang esa itu memiliki firman dan memiliki roh atau nafas yang kekal yang ada di dalam dirinya. Jelas ini ya? Jadi itu justru segambar gitu loh. Dan manusia kan echad, ya Allah juga echad, karena artinya echad itu satu yang di dalamnya mengandung, kalau dalam manusia mengandung ya pikirannya dan mengandung roh kehidupannya. Kalau dalam Allah ya mengandung firman-Nya sendiri yang kekal itu, yang juga mengandung rohnya yang dari dalamnya
melalui roh firman-Nya dia menyatakan diri dan menciptakan dunia, dan melalui rohnya dia memberikan kehidupan terhadap ciptaan, ke atas ciptaan yang diciptakan melalui firman tadi. Terus, jadi tidak ada tiga Allah, ya satu. Allah yang satu memiliki firman dan roh itu. Terus saudara melanjutkan, tapi beda Romo. Pikiran tidak bisa berkehendak sendiri. Kalau Yesus kan pikiran Allah Bapa yang bisa berbuat hal dengan apa yang Bapa kerjakan. Kebetulan Yesus taat, jadi seolah yang dikerjakan Yesus sama dengan yang dikerjakan Bapa. Makanya bedanya antara rohnya manusia, itu asal analogi saja, tidak bisa dikatakan persis sama antara Allah dan manusia. Karena Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Coba kita baca dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Maka tidak bisa disamakan dengan manusia juga. Itu hanya analogi untuk membuat kita mengerti. Tapi apakah persis keadaannya seperti itu? Ya enggak juga. Itu hanya berbicara mengenai hubungan antara Allah dengan firman-Nya, Allah dengan rohnya yang ada di dalam dirinya. Gitu aja. Ya, jadi kalau dikatakan iya beda, Romo, pikiran kita tidak bisa berkehendak sendiri, betul. Kristus pun tidak bisa berkehendak sendiri kalau dia tidak melihat yang dilakukan Bapa. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya tak? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, terus aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, ya. Dan penghakimanku adil. Sebab ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri, tidak, dari kehendak sendirinya, tidak. Terus? Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Gitu. Jadi sama kan? Karena anak itu firman seseorang tidak akan melakukan sesuatu tanpa kehendak orang itu. Demikiannya kata-kata kita seperti yang saudara katakan ini, ya. Nah, tetapi mungkin pertanyaan saudara, kalau Yesus kan bisa mengerjakan sesuatu, kata-kata kita kan enggak. Nah, itulah sebabnya bedanya antara firman-Nya Allah dengan firman-Nya manusia. Firman-Nya Allah itu dan rohnya Allah itu punya hipostasis. Nah, coba lihat penjelasan saya tentang hipostasis kemarin. Nggak usah saya ulang kembali. Punya realita konkret sehingga dapat berbuat sesuatu yang seturut dengan kehendak Bapa, yang satu dengan kehendak Bapa. Sedangkan kata-kata dan roh kita tidak memiliki hipostasis. Kalau kata-kata kita hanya suara saja, roh kita hanya daya hidup, titik, cuma di situ. Tidak punya hipostasis. Betul, jadi kalau kata-kata kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi memang beda, itu hanya analogi antara hubungan Allah, firman-Nya dan rohnya, yang kita analogikan dengan hubungan kita, pikiran kita, dan kehidupan kita, yang satu dalam diri kita. Gitu? Jadi ini yang saya dapat jelaskan mengenai mengapa Allah itu Tritunggal, karena saudara berbicara tentang Echad. Dan pertanyaannya lagi adalah, mengapa Allah harus Tritunggal? Keesaan itu keesaan yang harus memiliki firman dan roh. Karena dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan juga ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dari dua ayat ini jelas sekali, Allah itu hakikatnya adalah kasih. Kasih hanya bisa berjalan kalau ada 3 unsur. Yang mengasihi, yang dikasihi, semangat cinta kasih yang menghubungkan antara yang mengasihi dan yang dikasihi itu. Nah, kalau Allah itu kasih, berarti ada yang mengasihi dan ada yang dikasihi. Ada semangat cinta kasih.
Nah, kalau ini kelihatannya jadi terpisah ya. Mengasihi sendiri, yang dikasih sendiri, semangat cinta kasih sendiri. Nah, kalau terpisah itu nanti jadi tiga ilah. Padahal Allah itu satu, berarti unsur yang mengasihi ya ada di dalam Allah. Yang satu tadi. Unsur yang dikasih ya ada di dalam Allah yang di satu tadi. Semangat atau kekuatan cinta kasih antara yang mengasihi dan dikasih itu ya ada di dalam yang dikasih, di dalam diri Allah yang satu itu. Nah, siapa yang mengasihi itu? Itulah Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Kristus mengatakan setelah jadi manusia ini, Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Bapa ini sebelum ada apa-apa, sebelum dia dunia dijadikan, telah menyatakan kasihnya melalui kepada sabdanya, kepada firman-Nya, atau kepada anak tunggalnya ini. Jadi Bapa adalah dia yang mengasihi. Sedangkan firman atau anak adalah dia yang dikasihi. Sebagai dia yang dikasihi, anak ini akhirnya mengembalikan kasih itu kepada Bapa. Kita baca dalam Yohanes 4 ayat yang ketiga, 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Bahwa aku mengasihi Bapa. Bapa mengasihi aku sejak sebelum dunia dijadikan, aku mengasihi Bapa. Nah, karena firman itu adanya di dalam diri Allah seperti yang telah kita katakan tadi, maka hubungan cinta kasih antara Bapa dan firman atau dan putra, antara putra atau firman dengan Bapa itu terjadinya di dalam diri Allah yang satu itu, bukan sesuatu di luar. Dengan demikian tidak ada dua Allah atau tiga Allah, tidak, hanya satu Allah. Dan kasih itu terjadinya di dalam diri Allah itu sendiri. Lalu semangat atau kekuatan atau kuasa yang cinta kasih yang mengikat antara Bapa dan Putra ini apa? Yang menyampaikan kasihnya Bapa kepada firman dan yang kembalikan kasih yang dia ada pada firman itu kembali kepada Bapa, itulah Roh Kudus. Coba kita baca dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi fungsinya Roh Kudus menurut ayat ini adalah mencurahkan kasihnya Allah. Setelah ada manusia, kasihnya Allah itu dicurahkannya ke dalam hati kita. Padahal Roh Kudus itu sebagai rohnya Allah, kekal satu dalam Allah. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 14 ayat 9. Gak ada mau. Ibrani 14 ayat 9. Ibrani 9 ayat 14 terbalik. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Oleh roh yang kekal. Jadi kalau roh itu kekal karena dia rohnya Allah yang tinggalnya di dalam Allah, maka fungsinya juga kekal. Fungsinya tadi apa? Mencurahkan kasih Allah. Nah kalau gitu, di dalam kekekalan kasihnya Allah itu dicurahkan kepada siapa oleh Roh Kudus? Ya dicurahkan kepada dia yang sejak kekal dikasihi oleh Allah. Dan siapa itu? Itulah firman-Nya Allah. Itulah anak Allah yang dikasihi Bapa sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi Bapa mencurahkan kasih-Nya itu kepada firman atau putra melalui roh. Dan putra mengembalikan kasih itu kepada Bapa juga melalui roh yang sama. Sehingga kalau begitu, di dalam diri Allah yang satu ini ada lingkaran cinta kasih tanpa henti dari Allah yang esa itu kepada firman-Nya melalui rohnya, dan firman ini mengembalikan kasihnya Allah ini kepada Allah, kepada Bapa melalui roh yang sama tadi. Sehingga dengan demikian inti hidup, gerak hidup di dalam diri Allah yang esa itu adalah kasih tadi.
Itulah sebabnya Allah harus tertunggal, kalau enggak gimana dia menjalankan kasihnya dalam dirinya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, menjawab masalah ehad tadi, mengapa tertunggal. Yang kedua, menjawab masalah kasih tadi, yang menyebabkan, yang mengharuskan Allah tertunggal. Yang ketiga adalah penciptaan. Kita tahu Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman. Dan memberi kehidupan kepada yang diciptakan tadi melalui roh. Sehingga dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat 6. Tolong bacakan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Artinya alam semesta itu dijadikan melalui firman Tuhan. Terus? Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oleh nafas dari mulutnya, dan kita tahu nafas dari mulut Tuhan itu adalah roh tadi. Segala tentaranya, yaitu tentara langit, yaitu planet-planet, galaksi-galaksi, semuanya itu dijadikan, diberi kehidupan kalau ada makhluk hidupnya oleh roh. Berarti Allah menjadikan segala sesuatu melalui firman dan roh. Oleh karena itu Allah itu memiliki firman dan Allah itu memiliki roh. Itulah sebabnya Allah itu Tritunggal. Kalau Allah bukan Tritunggal, dia mau mencipta melalui apa? Orang dia punya firman. Tidak punya firman. Dan kalau dia tidak punya roh, dia memberi hidup melalui apa? Karena dia tidak punya roh kehidupan yang melaluinya dia memberi kehidupan kepada manusia. Jadi dari sisi ciptaan kita lihat arah Allah yang esa haruslah memiliki firman, haruslah memiliki roh, yaitu haruslah bersifat Tritunggal ini. Jadi Tritunggal itu bukan mengenai jumlah Allah ya. Tritunggal itu adalah keadaan di dalam Allah yang esa itu, dia ternyata dia punya firman kekal dan punya roh yang kekal yang melaluinya dia menjadikan segala sesuatu. Juga Allah harus Tritunggal karena ini terkait dengan keselamatan. Keselamatan terjadi dengan Allah menyuruh atau mengutus firman-Nya turun ke bumi jadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 4. Lalu dia mengalahkan dosa, yaitu ketidaktaatan, melalui ketaatannya di atas salib. Filipi 2 ayat 8. Dia mengalahkan iblis yang membuat manusia itu berada dalam gunggungan kuasa kematian melalui kematiannya dan penguburannya di dalam Yohanes 2, di dalam Ibrani 2 ayat 14. Oleh kematiannya dia mengalahkan penguasa alam kematian, yaitu iblis itu. Dan akhirnya dia mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Dengan bangkit dia mengalahkan kematian dan kematian tidak berkuasa lagi atas dia. Roma 6 ayat 9. Dan ini semua dilakukan dengan Allah mengirim firman-Nya atau anaknya yang tunggal. Jadi kalau di dalam Allah tidak ada firman yang disebut anak yang tunggal tadi, siapa yang diutus turun untuk menebus manusia? Nggak ada. Nah, setelah itu firman yang jadi manusia membawa tubuh kemanusiaan yang telah bangkit itu dimuliakan di surga untuk menjadi model bagi kemuliaan yang akan kita terima nanti pada akhir zaman, di mana kita akan dibangkitkan menjadi mulia seperti Kristus. Nah, efek daripada karya penebusannya ini disalurkan kepada kita melalui Roh Kudus yang dicurahkan sesudah Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah pada hari Pentakosta. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 33-34. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, Sesudah Kristus naik duduk di sebelah kanan Allah, maksudnya dan menerima Roh Kudus, lalu menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang apa? yang dijanjikan. Yang dijanjikan kapan? Pada waktu dia hidup. Di dalam Yohanes 14, 15, 16 itu ada janji-janji tentang Roh Kudus yang akan diturunkan. Dia menerima Roh Kudus yang janjikan itu, lalu maka dicurahkannya pada manusia. Jadi dampak dari penebusan Kristus itu disalurkannya kepada manusia sehingga menjadi miliknya manusia yang beriman, maksudnya adalah melalui Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus tidak ada dalam Allah, firman juga tidak ada dalam Allah, bagaimana keselamatan bisa terjadi?
Jadi alasannya mengapa Allah itu harus Tritunggal, bukan dalam arti bahwa ada 3 yang dirangkai jadi satu Allah, bukan. Tritunggal dalam pengertian Allah yang satu itu sejak kekal punya firman dan roh. Oleh karena itu kesatuannya disebut ehad tadi. Jelas ya?